Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat, kudrat dan irodatnya lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Pak Al-Mukarram Kiai Haji Hamdan yang telah setia mendampingi kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang permata dalam diri manusia yang harus dijaga. 4 hal yang jangan sampai ditinggalkan sepanjang hidup kita. Yang pertama, jangan tinggalkan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat. Hakikat syukur adalah tampaknya bekas nikmat Allah pada lisan hambanya, berupa pujian dan pengakuan pada hatinya. Rasa syukur diapresiasikan dalam bentuk persaksian batin dan kecintaan. Pada anggota badannya, rasa syukur diapresiasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat 14 ayat 7 surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. La in syakartum, sesungguhnya jika kamu, kata Allah, bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, wa la in kafartum, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, inna adzabi lasadid, maka pasti azabku sangat berat. Sesungguhnya, kata Allah, aku bersumpah, jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah kepadamu, niscaya Allah akan menambahkan kepadamu nikmat lebih banyak lagi. Tetapi sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka pasti azab Allah sangat berat. Sing urang sok bersyukur teh sakapeung. Nya, lamun kertu sama wah repeh we tidak bisa mengucapkan alhamdulillah nya. Tah lamun urang keur loba duit sok alhamdulillah. Sok bagi-bagi ka batur tara duit urang. Sakapeung nya osoknya. Sakapeung loloban wataranya repeh we. Lamun loba kanikmatan urang sok lepeh. Lamun aya kamusibatan sok bebeja ka batur. Apalun masa RT RW, osok itu Pak Anton. Subhanallahnya luar biasanya. Tak urang mah kitu. Padahal Allah menyuruh kepada kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Allah telah menganugerahkan nikmat kepada kita. Syukur dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama, ketundukan orang yang bersyukur kepada zat yang disyukuri. Yang kedua, cinta kepadanya. Yang ketiga, mengakui nikmatnya.
Yang keempat, mengujinya atas nikmatnya. Dan yang kelima, tidak mempergunakannya untuk sesuatu yang tidak disukainya. Pak, orang yang berakal harus mensyukuri nikmat seraya memohon kepada Allah, Raja yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemberi rezeki. Karenanya Allah tidak akan mentakumkan kalbu, lisan, dan tangan dari bertafakur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Bal'am bin Ba'urah telah meninggalkan kesyukuran atas nikmat Islam dan iman, maka Bal'am itu disiksa dengan pengharaman tidak diberi apapun. Dan kita berlindung kepada Allah dari penyanyian. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang berzikir, bersyukur, taat, sabar, dan qanaah. Sesungguhnya Engkau Maha Penolong dalam segala keadaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rezekinya disebabkan dosa yang dikerjakannya. Tak urang teh sulit riji tehnya, osok sulit riji. Sakapeungnya, tak eta teh akibat dosa urang, dilakukan ke urang, jadi sulit urang kana. Komo ayeuna hasud ka batur, iri ka batur, tak eta menyebabkan sulit karena riji kita. Osok itu. Sakapeungnya, sakitu subhanallah ya. Tah ayeuna mah geus apa? Urang teh kudu jembar hate, caang hatenya. Nah, sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang rezekinya disebabkan dosa yang dikerjakannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang peminta-minta, maka beliau memberinya sebuah biji kurma, tetapi si peminta-minta itu tidak mau menerimanya. Kemudian beliau berjumpa dengan pengemis lainnya, maka beliau memberikan sebiji kurma itu kepadanya, dan si pengemis itu mau menerimanya, seraya berkata, betapa berharganya sebiji kurma dari Rasulullah SAW. Itu bersyukur pada Allah, menyatakan betapa besarnya sebiji kurma yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar si pengemis itu diberi uang sebanyak 40 dirham. Tuhnya beda. Tadi ada dua pengemis, yang pengemis pertama ada diberi oleh Rasulullah SAW sebiji kurma, tidak diterima karena sedikit. Cetek sedikit, biji kenaon, mau wareg gitu. Ya subhanallah. Nah, ada lagi ketemu Rasulullah dengan pengemis yang lainnya, diberi kurma, dia dengan bersyukur. Terima kasih, sudah diberi sebiji kurma dari Rasulullah SAW. Akhirnya, si pengemis itu ditambahkan oleh Allah 40 dirham duit. Kudu kitunya orang mah. Kau nusa eutik kudu loba kok. Masuk itu. Subhanallah ya. Nabi Musa tak pernah tahu bahwa laut di depannya akan terbelah. Yang ia tahu, Allah pasti akan menolongnya. Kita tidak perlu tahu bagaimana Allah akan menolong kita. Yang perlu kita yakini, Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Pekwe Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, apa di depan daya laut. Tapi Allah menolong Nabi Musa dengan memukulkan tongkat, langsung jadi jalan. Subhanallah, tak gitu. Ya, malah masalah hiji Allah yang ngatur gitu. Yang kedua, jangan tinggalkan dzikir. Mengingat Allah. Orang teh ulah tinggalkan dzikir setiap hari, setiap keadaan, dimanapun, walaupun keadaan orang olahraga, badminton, pingpong, goes, udah dzikir ke Allah, ingat ke Allah. Osok ingat dzikir ke Allah. Sakapeungnya eta lamun ningali Allah jenis mah asok dzikir tara. Astagfirullah cenanya subhanallah. Terus katingali wete cantik katanya, asal ditinggali tara
Dua kali. Subhanallah, tak etanya orang Bu puntennya Bu, saya dari biasa hari laki-laki mah sedang teh pas paling cinta dari ka perempuan. Beda dengan perempuan, ya. Perempuan mah cintanya bukan ke laki-laki, tapi karena duit. Subhanallah. Beda. Sok ayeuna kasepnya. Ari duitan mah pengaruh kan gitu. Ya subhanallah. Lamun laki-laki mah resepna karena naon? Karena perempuan. Wah gelisnya. Tapi perempuan resepna karena duit. Ai kasep duitan mah percuma cenah. Mau bisa healing gitu. Ya subhanallah ayatnya. Subhanallah ya. Yang kedua, jangan tinggalkan dzikir, mengingat Allah. Karena Allah sudah memerintahkan kepada kita di surat 2 Al-Baqarah ayat 152, "Fadzukuruni adzukurukum washkuruli wala takfurun." Fadzukuruni, maka ingatlah kepada Allah. Adzukurukum, Allah pun akan ingat kepadamu. Washkuruli, bersyukurlah kepada Allah, wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar kepada Allah. Maka ingatlah kepada Allah, baik melalui lisan dengan melafalkan pujian, melalui hati dengan mengingat kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, maupun melalui fisik dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Jika kamu mengingat Allah, Allah pun pasti akan ingat kepadamu dengan melimpahkan pahala, pertolongan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bersyukurlah pula kepada Allah atas nikmat Allah dengan menggunakannya di jalan Allah. Dan janganlah kamu ingkar kepada Allah, kepada nikmat-nikmat Allah, dan mempergunakannya untuk berbuat maksiat. Kadenya orang ubah harta, bro di juru, bro kantong alaya di tengah imah pakai maksiat. Kadenya ulah eta teh bisa dicabut harta orang teh gitu ya. Nah, 5 pertanda bahwa Allah sudah sayang banget sama kita. Jangan heran kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Yang pertama, gampang nangis. Gampang nangis orang Tara, aduh Allah ya. Udah gampang nangis ya. Orang yang gampang nangis itu bukan cengeng. Tapi karena hatinya lembut. Anu tara nangis mah teh hatinya keras teh. Ya subhanallah. Anu sok nangis segampang nangis mah hatinya lemah, lembut, subhanallah. Ya. Yang kedua, banyak teman datang lalu pergi di sini mengajarkan kita bahwa jangan berharap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah semata. Kurang loba temennya. Tah lamun sekolah mah hilang teh temen teh. Mau ke digawe teh, punya jabatan, wah, urang teh banyak temen ka urangnya. DPDP ka urang, kok mau urang jadi pejabat we. Aya masih anu jadi ngutuan pejabat teh subhanallah. Karena ada koreksi teh. Lamun seorang jadi manajer apanya? Nah, di bawahnya ada asmat atau kaur-kaur. Nah, nanti ada apa namanya? Ada pemilihan kaur lagi. Nah, nanti si antara manajer kan memilihnya siapa? Oh si anu itu kan. Walaupun dia pandai ya, walaupun dia tapi arogan, tidak akan dipilih gitu kan. Nah, itu perlu orang apa namanya? Banyak teman gitu ya, subhanallah. Tetapi semakin tua, semakin hilang teman tersebut. Eta Pak subhanallah. Ya, kena naon? Eta teh mengajarkan kepada kita untuk bertawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sering merasa kesepian. Artinya, agar kita fokus beribadah dan tidak mengejar cinta makhluk. Yang keempat, berkali-kali kita terbangun di tengah malam. Dan itu pertanda bahwa Allah ingin kita sholat tahajud. Dan mengadukan semua masalah kita, Allah janji akan selesaikan masalahnya. Nah, orang tehnya kadang-kadang bangun tidur, kadang kencing tidur deui ulah kitu. Urang teh waktu salat tahajud. Pantau dasok kitu. Nah, etanya subhanallah. Ada geus sepuh mah bedanya. Beda deui ieu.
Jadi ya ini orang tidur jam 10, bangun kadang jam 12, kacai gitu nya. Tidur deui jam 3, bangun deui urang teh kacai, ulah tidur deui kudu salat tahajud gitu ya. Subhanallah. Nah. Subhanallah ya. Kelima, kita akan diberi kesedihan karena Allah ingin mendengar curhatanmu dalam sujud. Nah, coba curhatkan apa yang diminta, dikeluhkan. Di sujud orang, perbanyaklah di sujud berdoa kepada Allah. Abdul Qadir Jailani berkata, bersyukurlah atas segala nikmat, jika tidak dia akan lenyap. Ikatlah sayap nikmat dengan bersyukur, jika tidak dia akan terbang menjauhi kalian. Yang ketiga, jangan tinggalkan doa. Allah Subhanahu wa taala pasti kabulkan. Allah berfirman di surat 40 Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, niscaya akan Allah perkenankan bagimu. Osok urang ngadoa. Ya, eta ngadoa. Perlu ngadoa teh ya, ulah sombong. Minta ke Allah. Naon keluhan kita, naon peminta kita, minta ke Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan permohonan kita. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada Allah dengan mendekatkan diri, niscaya akan Allah perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan berupa hidayah dan anugerah nikmat. Pak, hidup itu kadang tidak seperti yang diharapkan. Betul tidak, Pak? Hidup itu kadang tidak seperti yang diharapkan. Pinginnya manis, urang teh rasanya jadi pahit. Osok itu, eta subhanallah sekapung itu. Subhanallah ya. Pinginnya gurih, jadinya pahit. Ya. Pinginnya gurih, jadinya asam. Pinginnya hijau, jadinya coklat atau biru. Pinginnya ke kiri, jadinya ke kanan. Mintanya begini, jadinya begitu. Bukanlah kesalahan yang diberikan atas segala peminta, sebaik-baik takdir yang disiapkan Sang Maha Baik. Kata Allah, Fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Berulang-ulang di surat subhanallah ya Rahman ya subhanallah ya. Dunia bukanlah tempat kesenangan. Karena kesenangan ada di negeri akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Karena tempat tinggal kita ada di negeri akhirat. Ya, subhanallah. Keempat, jangan tinggalkan istighfar agar diberikan keselamatan. Tah lamun urang hayang keselamatan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita diberi keselamatan oleh Allah. Osok istighfar. Sakapung. Subhanallah ya. Nah, Allah berfirman, maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Quran surat 8 Al-Anfal ayat 33. Dan sekali-kali tidaklah pula Allah akan mengazab mereka secara mantap dan langgeng di masa yang akan datang sedang mereka masih memohon ampun, menyadari dan meninggalkan kekeliruan mereka. Dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setan berkata, demi keagunganmu wahai Tuhanku, aku senantiasa akan menyesatkan hamba-hambamu selagi roh masih berada di kandung badan mereka. Maka Tuhan berfirman, dengan keagungan dan kemuliaanku, aku senantiasa memberikan ampun kepada mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Oh, baingan benernya anu sok
nyusahkeun anu sok nyaram kana ibadah teh setan. Dan geus komitmen tadi setan. Sampai demi setan berkata, demi keagunganmu wahai Tuhanku, aku senantiasa akan menyesatkan hamba-hambamu. Nu goreng disangka halus, nu halus jaga goreng teh kusata. Digoda urang keur contoh we urangnya rek salat hese pisannya, rek wudu sok maeroh wudu teh, rek kana kabenaran oge susah karena digoda ku saha? Ku setan. Karena setan sudah berjanji dan Allah mengiyakan, silakan bagi hamba-hambamu yang akan tergoda, tetapi hamba-hambaku yang taat tidak akan digoda oleh setan. Nah, semoga kita dapat menjaga dan mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi ihsan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupakan hal-hal tersebut dan ingatkan orang-orang yang kita cintai. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, bermaslahat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.